Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Dwi Kartika. Saya di sini akan mempresentasikan tentang model studi hukum Islam kontemporer. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang perbedaan syariah dan fikih. Yang kedua adalah mengetahui hubungan antara fikih dan kondisi sosial masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan atau pengertian dari syariat dan fikih. Yang pertama, yaitu syariat adalah segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah dengan ketentuan pemahaman masing-masing. Jadi, seperti contoh, ayat riba itu agama, syariat. Ayat riba itu sudah pasti, itu syariat. Dan yang menjadikan hukum haram itu adalah fikih. Itu pemahaman dari perbedaan syariat dan fikih. Faktor pemahaman seseorang terhadap agama dalam bentuk fikih itu sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama sosiologis, yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah politik masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu mengetahui hubungan antara fikih dan kondisi sosial masyarakat. Saya ambil contoh saja, yaitu banyak terjadi sekarang adalah cloning terhadap hewan, tumbuhan, bahkan banyak juga yang di luar sana sudah memakai cloning itu kepada manusia. Cloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa proses pembuahan. Bagaimana hukum dan biotik dalam perspektif etika dan hukum kesehatan? Cloning adalah suatu usaha untuk memberikan duplikat suatu organisme melalui proses yang aseksual. Dengan kata lain, cloning adalah membuat fotokopi atau penggandaan dari suatu makhluk melalui cara yang non-seksual. Cloning berasal dari kata Yunani, itu klon atau klon, yang artinya kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aseksual. Teknologi cloning mengarah kepada kemajuan dunia kedokteran mungkin, serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan diagnostis dan terapi. Namun, cloning juga dapat berdampak negatif, yaitu dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru yang dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kekacauan dan kekerabatan, dan identitas diri dari hasil cloning maupun induknya dapat saja terjadi. Beberapa ilmuwan yang mendukung berpendapat bahwa cloning adalah salah satu cara untuk memungkinkan melestarikan spesies yang punah. Nah, di sini ada macam-macam cloning. Yang pertama cloning pada hewan, yang kedua cloning pada tumbuhan, yang ketiga adalah cloning pada manusia. Apakah itu? Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah gimana cloning terhadap manusia? Cloning terhadap manusia sudah banyak menimbulkan kontroversi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang. Pemimpin agama negara menyatakan bahwa cloning tidak etis untuk diterapkan kepada manusia. Karena apa? Proses pembuahan pada cloning atau mengambil sel sperma yang bukan dari hak halalnya atau bukan dari suaminya tanpa melalui pernikahan yang menjadikan sebuah halalnya sperma itu dimasukkan ke dalam rahim, maka cloning terhadap manusia itu hukumnya haram. Sampai sini bisa dipahami. Mungkin ada salah kata atau yang kurang jelas, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan kekurangan hanyalah milik manusia. Manusia al-insanu mahallul khata' wan nisyan, bahwasanya manusia itu tidak luput dari
salah dan lupa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.